Shalom, perkenalkan nama saya Rindawani Rambuta Gohana, NIM 2422005, Program Studi Peternakan. Saya akan menjelaskan manusia menurut ajaran Kristen. Agama Kristen melalui para teolognya sepanjang abad telah juga memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang hakikat manusia. Ini tidak berarti bahwa pandangan para teolog Kristen bersifat seragam atau monolitik. Ada perbedaan-perbedaan, misalnya tentang arti sesungguhnya dari ungkapan Alkitab bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Adapun tujuan dari pembelajaran dari manusia menurut ajaran Kristen yang ingin dicapai yaitu yang pertama, bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan, menyelamatkan, dan memelihara dan membaharui ciptaannya. Yang kedua, bersikap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan yang diwujudkan antara lain dalam ibadah yang teratur. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap sabar, tangguh, dan pembawa damai. Yang keempat, menerangkan dengan contoh bahwa manusia adalah makhluk etis atau moral berdasarkan ajaran Alkitab. A. Menelusuri pemikiran-pemikiran modern tentang manusia. Pernyataan modern tentang siapakah manusia itu, beberapa pandangan filsuf abad yang ke-20 tentang manusia dari buku-buku filsafat dan sumber belajar yang lain. Hal ini penting karena kita hidup dalam konteks kemodernan dan pandangan-pandangan kepercayaan. Berbagai pandangan yang relevan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia komunis. Pemahaman mengenai hakikat manusia menempatkan manusia pada pusat kepentingannya dan karena itu berpendapat bahwa karena manusia adalah ciptaan dirinya sendiri, hanya manusia saja yang dapat menjawab dirinya sendiri dan mampu dengan upaya sendiri menemukan tujuannya dengan kebebasan absolut. Ada 3 ciri antropologi Marxist, yaitu yang pertama, manusia sebagai suatu produk alami atau natural karena tiada Tuhan. Ditolak juga pendapat bahwa manusia ialah hipotesis Darwin mengenai evolusi. Yang kedua, manusia sebagai contohnya sendiri yang bekerja dalam istilah Marx, manusia adalah homo faber atau pembuat. Hakikatnya adalah untuk bekerja dan mencipta. Manusia berkembang ketika ia mengubah tatanan alam dalam kerjasama yang harmonis dengan spesies-spesies lainnya. Yang ketiga, manusia teraliensi adalah sistem hubungan dan nilai-nilai kapitalis. Manusia menderita berbagai macam aliensi dari hasil produksinya sendiri, dirinya sendiri yang membuat manusia tak manusiawi secara total. Yang kedua, manusia humanis. Humanisme berpusat pada realitas manusia yang memberi manusia semua kepentingan dan inspirasinya yang memadai atau cukup. Semua humanis percaya bahwa manusia adalah bentuk eksistensi yang paling tinggi. Humanisme adalah suatu pengakuan akan rasa percaya kepada hakikat manusia yang menolak ide tentang Allah sebagai hal yang perlu karena manusia bisa membentuk kembali dirinya. B. Pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Ada anggapan bahwa hanya dalam relasi dengan Tuhan, manusia memahami hakikat kemanusiaannya dan menemukan arti serta tujuan hidupnya. Adapun yang pertama yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdapat dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Fakta yang pertama dari kesaksian Alkitab
tentang manusia adalah bahwa makhluk ciptaan Allah. Hal ini ditegaskan untuk menolak anggapan bahwa semua hal termasuk manusia terjadi dalam proses evolusi, dan karenanya sulit untuk memberi landasan mengapa manusia adalah makhluk pencari makna. Sebagai makhluk, manusia akan tetap menjadi makhluk dan tidak pernah menjadi sama dengan Khaliknya. Sebagai makhluk yang pertama-tama, kita bergantung kepada Allah, Khalik dan sumber kehidupan. Sebaliknya, Khalik Allah berdaulat atas hidup dan tujuan manusia. Manusia bagaimanapun tetap ciptaan dan tidak bisa menyamai penciptanya meskipun dengan daya rasionalitas yang luar biasa apapun. 2. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tradisi Kristen yang mendasarkan dirinya pada cerita Alkitab dalam Kejadian 1 telah menafsirkan makna kesegambaran manusia dengan Allah dengan bermacam-macam arti. Hal ini diartikan karena manusia mirip dengan Allah dan manusia adalah makhluk religius. Kesadaran akan adanya kodrat ilahi atas manusia yang tidak terbatas mendorong manusia untuk selalu kagum, takjub, dan rendah hati yang mendorong manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi ada kaitan erat antara manusia yang diciptakan menurut gambar Allah dengan potensi religius yang berkenan, dengan adanya kaitan erat antara manusia yang membuatnya sebagai makhluk religius. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dikatakan bahwa kenyataannya bahwa manusia tidak hidup sendiri. Manusia selalu ada dalam hubungan dengan orang lain dan berorientasi kepada sesama. Allah berkehendak agar manusia hidup dengan sesamanya. Seharusnya sikap kita dalam bersosialisasi dalam masyarakat yaitu sikap yang lebih bertanggung jawab bahwa kita adalah individu yang kolektivitas. Ada keseimbangan antara dimensi individu dan kolektivitas manusia. Individu tidak boleh dikorbankan demi kolektivitas dan kolektivitas tidak boleh dikorbankan demi individualisme. Kita dipanggil untuk percaya secara individu, namun kita juga dipanggil untuk menjadi percaya dalam kolektivitas yang kita sebut gereja. Kita perlu memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan individu. Sebaliknya, kita bertanggung jawab untuk pertumbuhan bersama-sama. Yang keempat, manusia sebagai makhluk rasional dan berbudaya. Potensi rasional atau kemampuan rasional yang menjadi salah satu ciri khas manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain, manusia adalah mandataris Allah dalam arti pelaksanaan dan wakil Allah dalam memerintah dan memelihara alam semesta ini. Berbudaya adalah perintah atau mandat yang biasa disebut mandat kebudayaan. Mandat hanya bisa dilaksanakan oleh karena Tuhan memperlengkapi manusia dengan potensi rasional. Manusia dalam rasionalitasnya mengalami perkembangan maju dan perkembangan itu telah membawa kita pada apa yang kita kenal dengan zaman dan ilmu teknologi modern. Maka dari itu, potensi rasional manusia dengan segala produk dan hasilnya perlu dipakai untuk mengasihi Allah. Yang kelima, manusia sebagai pilihan etis. Ajaran Kristen mengedepankan adanya pilihan bebas. Dan hanya karena adanya pilihan bebas itulah manusia tidak bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Oleh karena itu, manusia diminta bertanggung jawab atas pilihannya itu.
Manusia dikatakan makhluk etis karena manusia mempunyai kesadaran etis, yakni kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Manusia mempunyai kebebasan etis untuk memilih secara bebas, dan manusia mempunyai pertanggungjawaban etis atas pilihannya dengan memperhatikan ajaran Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab-kitab Injil dan ajaran para rasul. Kita dapat merumuskan kedua hukum kasih dengan satu hukum saja, kasih kepada Allah melalui kasih kita kepada sesama dan alam ciptaan. C. Paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam kekristenan, paradoks terjadi karena manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia berbuat dosa dan manusia butuh waktu yang lama untuk menyadari dosa-dosanya. Dosa membuat manusia tamak dan jatuh dalam penderitaan dan merusak serta membawa konsekuensi yang lebih berat bagi banyak orang. Oleh karena itu, manusia harus memenuhi kewajibannya dan harus terbuka dalam pekerjaan Roh Kudus agar mampu menyadari dan berpaling dari dosa dan ketidakadilan yang terjadi tanpa sadar maupun tidak sadar. D. Membaharui hubungan dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Kita membangun hubungan dengan Allah dengan cara kita harus memperbaiki hidup kita dengan cara meninggalkan dosa kita dengan meminta pertolongan dan memohon ampun kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita dapat menyaksikan pengharapan akan kemungkinan bahwa ada keselamatan hidup dan keselamatan hidup baru melalui Kristus dan Roh-Nya. Kita sebagai manusia membaharui hubungan kita dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan. Membaharui hubungan dengan sesama dalam kasih dan perbuatan dalam kebenaran. Menjaga alam semesta dan isinya dengan cara tidak merusaknya. Adanya sikap peduli antara sesama dan ciptaan Tuhan, karena Tuhan mau agar kita memperjuangkan adanya keadilan di dalamnya sehingga ada perdamaian. E. Pandangan-pandangan teolog kontemporer tentang manusia dan masa depannya. Manusia dalam kehidupannya berharap akan masa depan yang lebih baik. Manusia dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi dirinya sendiri, lebih baik tanpa batas. Pengharapan merupakan kekuatan penggerakan untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Sebagai makhluk yang mempunyai pengharapan, manusia menjadi kekuatan penggerak sejarah untuk berupaya mengharapkan, dan meski diakui tidak akan sempurna, karena kesempurnaan adalah karya dan anugerah Tuhan. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.